Hingga Juni 2020, pandemi coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19 masih belum usai. Di tengah pandemi ini, sejumlah individu mengaku seringkali mengalami mimpi aneh di dalam tidurnya. Tidak hanya itu, dilansir dari The Guardian, hasil survei King College London dan Ipsos Mori dalam artikel yang berjudul Our Pandemic Subconscious, Why We Seem to be Dreaming Much More and Often of Insects, menunjukkan bahwa 2 dari 5 orang telah mengalami gangguan tidur yang disebabkan oleh meningkatnya kadar stres sehingga mimpi aneh bisa terjadi. Fenomena baru ini disebut dengan pandemic dreams. Lebih jelasnya, Rahmat Permadi selaku psikolog klinis akan memberi pandangannya terkait fenomena mengenai mimpi aneh yang dialami individu di tengah pandemi ini. Mimpi itu secara garis besar adalah endapan pikiran sadar atau biasa juga berfungsi sebagai wish fulfillment gitu. Jadi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi di pikiran sadar itu diekspresikan di dalam mimpi gitu. Tadi saya sempat bilang bahwa mimpi adalah hasil endapan dari pikiran-pikiran sadar. Itu artinya adalah apapun yang kita pikirkan selama kita terbangun, informasi-informasi yang masuk selama kita terbangun, seperti sekarang misalnya Anda mendengarkan suara saya, atau Anda mendengarkan atau membaca informasi ini, maka informasi itu masuk ke dalam kepala Anda secara sadar. Tapi ada informasi-informasi lain yang masuk tanpa Anda sadari. Nah, kedua informasi ini, informasi yang disadari masuknya dan informasi yang tidak disadari masuknya itu akan diproses secara kognitif ya. Dan nanti di malam hari dia akan diendapkan ke dalam alam bawah sadar. Atau di coding dari short term memory ke long term memory. Dan itu dilakukan pada saat kita tidur. Jadi pemrosesan informasi. Itu secara garis besar mimpi itu apa. Dan kemudian kenapa bisa mimpi itu terjadi ya. Mimpi itu seperti yang saya bilang tadi, dia bisa bersifat sebagai wish fulfillment atau sarana untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi sebelumnya di pikiran sadar. Jadi biasanya kita mimpi itu karena yang pertama kita punya keinginan yang belum kesampaian di pikiran sadar. Karena kita belum bisa memenuhi kebutuhan itu di pikiran sadar, jadinya kita mengkompensasikannya di fantasi kita, di alam bawah sadar kita. Nah, misalnya saya mau makan coklat, tapi saya misalnya nggak punya uang untuk beli coklat gitu. Nah, kemudian saya malam hari mimpi bermandikan coklat, misalnya seperti itu. Atau bahkan secara eksplisit juga ya, kalau misalnya saya ini ingin nih berhubungan seksual misalnya, tapi misalnya saya belum nikah gitu kan, jadi hubungan seksual itu tabu gitu misal. Jadi akhirnya pikiran seksual itu diendapkan, ditekan, tidak diterima. Hasilnya apa? Dia akan terendapkan dan kemudian di mimpi itu kita, tanda kutip, merealisasikan fantasi itu. Kita akhirnya bermimpi melakukan hubungan seksual, biasa disebut mimpi basah gitu kan. Buat yang laki-laki, begitu juga dengan perempuan sebenarnya. Jadi jika mimpinya seperti itu berarti mimpinya bersifat wish fulfillment. Kita memenuhi kebutuhan yang belum bisa dipenuhi di kehidupan nyata gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasa mimpi itu adalah itu tadi, karena pikiran itu terendap di alam bawah sadar, ada informasi yang tidak kita sadari sebenarnya di mimpi itu, tapi secara bawah sadar kita tahu itu ada, informasi itu ada. Jadi kemudian kita bisa bermimpi. Jadi misalnya begini, saya kasih contoh saja biar lebih simpel ya. Misal saya mimpi mengejar balon warna merah gitu kan. Balonnya terbang ke atas dan kemudian saya harus manjat untuk menggapai balon itu. Itu mimpi saya gitu. Nah, terus maknanya apa misalnya? Ternyata saya sedang menyukai seorang perempuan yang suka pakai baju warna merah gitu. Terus kenapa bisa dia balon itu terbang tinggi? Karena menurut saya perempuan itu terlalu tinggi misalnya buat saya. Jadi kemudian saya harus manjat untuk bisa menggapai
perempuan itu gitu. Sebenarnya itu makna mimpinya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa keinginan untuk mengejar perempuan itu kemudian termanifestasikan ke dalam mimpi yang berupa balon merah. Nah, disinilah mekanisme mimpi terjadi. Jadi di dalam mimpi itu terjadi semacam proses pengkodean, kamuflase makna sebuah mimpi. Gini, jadi karena suatu keinginan itu terlalu vulgar, terlalu menyakitkan untuk dihadapi, jadinya keinginan itu dikamuflase. Jadi pada saat kita punya sebuah ide, entah itu pikiran atau perasaan yang kita punya di pikiran sadar kita, tapi kemudian pikiran atau perasaan itu terlalu menyakitkan atau terlalu tidak menyenangkan atau tidak bisa diterima oleh pikiran sadar kita berusaha menolak itu. Pada saat kita menolak itu, ide itu tidak hilang. Ide itu hanya tersembunyi di alam bawah sadar, dan kemudian ide itu akan muncul pada saat kita bermimpi, karena mimpi adalah gambaran alam bawah sadar kita, seperti itu. Dan munculnya biasanya dalam bentuk simbolik. Misalnya seperti tadi yang saya bilang mengenai balon merah itu. Di pikiran, di kehidupan nyata, saya menyukai seorang wanita. Ya, dan wanita ini suka pakai tas merah, suka pakai sepatu merah, suka pakai baju merah gitu. Tapi kemudian saya berpikir wanita ini terlalu misalnya terlalu tinggi buat saya, terlalu high buat saya gitu kan. Jadi kemudian saya menekan perasaan itu, saya bilang bahwa saya nggak suka perempuan ini. Siapa bilang saya suka? Pada saat itu terjadi proses yang namanya denial, menolak sebuah realita mengenai pikiran kita. Jadi pikiran kita dan perasaan kita itu kita tolak. Dan setelah terjadi denial itu, terjadi proses kedua yang namanya represi. Apa yang kita tolak itu kemudian kita repress. Apa itu represi? Represi adalah proses menekan pikiran sadar ke dalam alam bawah sadar. Represi. Ada kata press di situ ya, ditekan. Jadi pikiran, perasaan itu ditekan ke alam bawah sadar. Ini dilakukan secara otomatis. Kita tidak sengaja melakukan ini. Gitu. Jadi karena tadi saya tidak bisa menerima bahwa saya suka dengan perempuan itu, kemudian ide dan perasaan itu saya tekan masuk ke alam bawah sadar. Itu saya tidak sengaja ya. Nah, pada saat dia masuk ke alam bawah sadar, sekali lagi ide ini dia nggak hilang ya, dia hanya sembunyi. Nah, pada saat malamnya kemudian saya bermimpilah mengejar balon warna merah yang terbang tinggi di udara. Nah, itu sebenarnya bahasa simbol. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian di mimpinya nggak mengejar perempuan itu ya, yang baju merah dan tas merah dan sepatu merah itu ya. Kenapa kemudian saya mimpinya nggak kejar perempuan itu gitu? Karena pikiran bawah sadar kita tidak bekerja seperti itu. Sekali lagi, karena tadi jika mimpinya seperti itu, jika mimpinya se-eksplisit itu bahwa ada perempuan itu si A, saya kejar gitu kan, itu terlalu menyakitkan sebenarnya untuk kita, untuk saya misalnya, orang yang bermimpi itu. Jadi supaya saya tidak terlalu sakit dengan kenyataan itu, maka kenyataan itu, ide itu kemudian dibalut, dikonversi menjadi dalam bentuk simbol. Simbolnya apa? Balon warna merah. Kenapa balon? Karena balon kalau dilepas ya, dia akan terbang naik ke atas gitu kan. Terbang naik ke atas itu kan sebenarnya menggambarkan, menyimbolkan figur perempuan itu yang tinggi tadi, seperti yang saya bilang, tinggi dan suka pakai baju merah. Itu simbol yang menjadi kamuflase dari perempuan yang dimaksud. Nah, kenapa perlu dikamuflasekan? Karena itu tadi, suatu ide, suatu perasaan atau suatu pemikiran itu terkadang terlalu menyakitkan untuk dihadapi, sehingga kita membungkusnya dalam bentuk simbol-simbol. Jadi seperti itulah cara kerja mimpi kita. Sehingga setelah kita bermimpi itu, kita merasa puas ya. Sekali lagi tadi prinsip wish fulfillment. Kita merasa puas tanpa sadar, tanpa kita ketahui apa yang dipuaskan gitu ya. Jadi kita merasa puas tanpa kita menyadari apa yang dipuaskan. Nah itu sebenarnya kalau mimpi itu ditahu maknanya ya akan muncul pemahaman baru, dan pemahaman baru ini akan mengarah ke tindakan baru
gitu. Jadi sebenarnya mimpi itu sangat berharga. Mimpi itu petunjuk sebenarnya, bukan petunjuk mengenai masa depan, bukan. Itu klinik ya, itu magis mistis, itu enggak, itu bullshit. Tapi petunjuk mengenai apa yang ada di dalam pikiran, karena pikiran itu terdiri dari 10% kesadaran dan 90% ketidaksadaran. Jadi bayangkan jika kamu tidak banyak melihat atau mempelajari pikiranmu sendiri, kamu punya 90% area yang tidak kamu sadari mengenai pikiranmu sendiri. So if you think you know yourself, well, think again. Oke, jadi sebenarnya tiap malam itu kita mimpi sebenarnya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya adalah kita ingat atau tidak gitu. Ada orang yang tidak pernah ingat mimpinya gitu. Atau jarang ingat mimpinya. Jadi bukan tidak pernah mimpi, dia hanya tidak pernah ingat mimpinya gitu. Kita juga, saya pun. Nah, pertanyaannya kenapa beberapa mimpi itu diingat gitu. Jadi pada saat mimpi itu diingat, itu berarti mimpi itu penting. Mimpi itu kasarnya kayak apa ya, mendesak untuk segera disikapi. Jadi itu kayak petunjuk dari alam bawah sadar kita gitu loh, bahwa hey, you need to do something, there is something important, ada sesuatu yang penting loh yang perlu kamu perhatikan. Jadi kalau kamu ingat mimpimu, kalau Anda mengingat mimpi Anda dan Anda tahu tema mimpi itu apa, maka tolong disikapi. Itu berarti pikiran Anda meminta Anda untuk menaruh perhatian lebih di area itu. So, if you're not dreaming, jika kamu tidak bermimpi atau tidak mengingat mimpimu, maka mungkin yang pertama, kamu sedang tidak berada di kondisi darurat, atau yang kedua, kamu minim komunikasi dengan pikiranmu sendiri. Gitu, ada dua kemungkinan itu.